Suami Momo Geisha Crazy Rich Malang yang beri hadiah putranya stadion standar FIFA. Kehidupan pribadi Momo, mantan vokalis band Geisha, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah terkuaknya kehidupan mewahnya bersama sang suami, Nichola Reza Samudra. Salah satu kisah yang mengundang perhatian publik adalah pemberian hadiah mewah Nichola kepada anak mereka berupa stadion sepak bola berstandar FIFA. Pada penampilannya di sebuah program acara, Momo berbagi cerita tentang keseharian dan kemewahan yang ia nikmati berkat sang suami. Nichola Reza yang dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang furnitur kerap memberikan hadiah istimewa untuk keluarga, termasuk stadion sepak bola megah untuk putra mereka. Momo menceritakan bahwa rumah mereka di Malang, Jawa Timur dihuni oleh puluhan asisten rumah tangga dengan tugas khusus mulai dari keamanan hingga kebersihan, bahkan jumlah pastinya pun tak ia hafal. Berapa ya? Kayak keamanan itu ada 4, kebersihan yang laki-laki itu ada berapa ya? 5 kali. Nanti ada lagi yang perempuan. Gak tahulah pokoknya, ujarnya sambil tersenyum. Selain asisten kebersihan, Momo juga memiliki koki pribadi yang bertugas menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga dan staf rumah tangga. Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuan Momo bahwa Nichola pernah menghadiahi putra mereka sebuah stadion sepak bola berstandar FIFA. Stadion yang diberi nama AB Stadion ini dibangun di Unggul Sport Center, Malang, dan merupakan bentuk kasih sayang Nichola kepada sang putra. Hadiah mewah itu diberikan pada tahun 2021 dan menjadi simbol perhatian serta cinta Nichola yang tak tanggung-tanggung. Nichola Reza bukan hanya suami dari seorang mantan vokalis ternama, tetapi juga pengusaha sukses di bidang furnitur. Ia lahir dari pasangan Flores Samudra dan Lais Kusumawati. Nichola adalah putra pertama dari pemilik CV Unggul Putra Samudra, sebuah perusahaan furnitur outdoor di Singosari, Malang. Setelah menamatkan pendidikan di Raffles Design University, Singapura, Nichola sempat bekerja di perusahaan keluarganya sebelum mendirikan perusahaan sendiri, CVEK Putra Samudra, yang masih berfokus pada furnitur. Kisah Maya gadis Sinjai Sulsel dilamar bule Italia mahar 578 juta, ada cincin berlian hingga tas mewah. Maya Ningsrida, seorang perempuan asal Sinjai, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan publik setelah dilamar oleh pria asal Italia, Francesco C, dengan uang panaik dan mahar mencapai 578 juta rupiah. Lamaran yang berlangsung pada 2 November 2024 ini viral di media sosial karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi adat dan kebutuhan pernikahan. Dalam proses lamaran tersebut, Francesco C mengeluarkan biaya yang mencakup uang panaik sebesar 250 juta rupiah dan cincin berlian senilai 238 juta rupiah yang dilengkapi dengan sertifikat resmi dan bukti pembelian. Selain itu, 2 cincin kawin emas berlian seharga 7,6 juta rupiah, emas seharga 15,65 juta rupiah, serta 1 tas Dior seharga 57 juta rupiah juga menjadi bagian dari mahar. Total biaya yang dikeluarkan Francesco untuk melamar Maya mencapai 578 juta 250 ribu rupiah. Acara lamaran ini mengikuti adat Bugis Makassar yang dikenal dengan istilah Mapetuada dan Mapanre Doa. Prosesi ini berlangsung di Makassar pada 2 November 2024 dengan resepsi pernikahan yang direncanakan pada Desember 2024. Maya kelahiran 28 Agustus 1989 di Dusun Congko, Kecamatan Bulupodo, Sinjai, kini bekerja sebagai pemilik bisnis di Dubai. Ia bertemu dengan Francesco di kota yang sama yang juga bekerja sebagai CEO di bidang konsultasi bisnis. Pertemuan di Dubai inilah yang menjadi awal perjalanan cinta mereka hingga akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Kisah Pasutri di Bogor jadi guru ngaji tanpa upah meski putra-putrinya belum bayar SPP. 10 tahun sudah sepasang suami istri dari desa Sukajadi Tamansari, Kabupaten Bogor, menjalani hidup penuh ketulusan. Dikenal sebagai Umi dan Abi, pasangan ini mendedikasikan diri untuk mengajar ngaji anak-anak di sekitar rumah mereka. Tak pernah sekalipun mereka meminta bayaran. Meski hidup dalam keterbatasan, Abi dan Umi ikhlas membagikan ilmu mengaji kepada generasi muda di desanya. Rumah sederhana mereka menjadi madrasah kecil yang menyala setiap sore dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari suara polos murid-muridnya. Namun di balik senyum yang mereka perlihatkan, ada cerita perjuangan keras. Sebagai orang tua dari 3 anak, Abi dan Umi harus pintar-pintar mencari penghasilan agar kebutuhan keluarga tercukupi. Abi bekerja sebagai tukang urut keliling, merawat beberapa ekor kambing baik milik sendiri maupun titipan orang lain. Setiap hari Abi berkeliling dari satu rumah ke rumah lain untuk menawarkan jasanya, menahan lelah demi sedikit rezeki yang bisa ia bawa pulang. Umi pun tak tinggal diam, ia menjual bedak dan barang-barang kecil lainnya dari kampung ke kampung.
Namun kondisi ekonomi tetap menantang, terutama ketika anak pertama mereka, Rajib, yang mondok di pesantren, mulai menunggak biaya SPP selama 3 bulan. Ketika tunggakan SPP itu tak bisa lagi dihindari, Umi dan Abi datang ke pesantren untuk memohon pengertian. Mereka meminta agar anak mereka tetap diperbolehkan belajar, meski dengan konsekuensi jatah makan Rajib harus dikurangi. Bagi Umi dan Abi, keinginan terbesar mereka adalah melihat anak-anaknya bersekolah tinggi dan mendapat ilmu agama yang baik. Namun mereka tidak mengeluh, mereka percaya bahwa setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Cerita ini akhirnya sampai ke telinga Abi Fahira, seorang dermawan yang merasa tergerak untuk membantu. Suatu hari Abi Fahira datang langsung ke rumah mereka dengan membawa sejumlah sembako dan amplop berisi uang. Umi dan Abi menyambutnya dengan penuh kehangatan, tak menyangka bahwa hari itu menjadi hari yang penuh kejutan. Sembari menyeka air mata, Abi Fahira bertanya kepada Umi dan Abi tentang kondisi mereka, lalu mengutarakan niatnya untuk membantu melunasi biaya pendidikan Rajib di pesantren. Meskipun tersinggung dan pernah terluka oleh lawan main, Andre Taulany akui tetap profesional. Andre Taulany, yang dikenal dengan komedian yang kocak, ternyata menyimpan pengalaman pahit di balik candaannya. Di dunia hiburan, Andre sering bertemu dengan lawan main yang tidak paham batas dalam bercanda. Kadang hal ini membuatnya tersinggung atau bahkan sakit hati. Meskipun begitu, Andre memilih untuk tidak menunjukkan perasaannya secara langsung. Dia sadar jika suasana di lokasi syuting jadi canggung, hal itu bisa merugikan banyak orang. Dengan sikap tenangnya, Andre lebih memilih untuk tetap profesional dan fokus ke tujuan utama untuk menghibur penonton tanpa memikirkannya lebih lanjut. Menurut Andre, masalah ini biasanya muncul karena tidak semua artis yang diajak main bareng di acara lawak, pengalaman atau latar belakang sebagai komedian. Ada beberapa yang mungkin ingin terlihat lucu atau menarik perhatian, tapi malah kebablasan dan tidak mengerti batas-batas dalam bercanda. Andre yang sudah lama sebagai komedian ini paham betul jika komedi itu sebenarnya punya aturan tak tertulis, terutama soal menghormati sesama pemain. Namun, ia juga memahami jika tidak semua orang punya pemahaman yang sama, apalagi jika masih baru atau kurang pengalaman di dunia komedi. Karena itulah, Andre memilih untuk memaklumi dan menyimpan rasa sakit hatinya sendiri, dengan harapan bisa menjaga suasana tetap menghibur. Di balik tawa dan lelucon yang ia suguhkan, ada banyak cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Andre sering harus berpikir 2 kali sebelum menanggapi lawakan dari lawan mainnya, terutama jika bercandaannya sudah mulai kelewatan. Andre justru lebih memilih untuk mengingatkan secara halus, atau bahkan mengabaikan begitu saja. Baginya, jaga keharmonisan di depan kamera itu lebih penting daripada mempertahankan ego atau memperlihatkan rasa sakit hati.